Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Oke, teman-teman, kemarin kita sudah mempelajari materi teks laporan hasil observasi. Apa saja pengertiannya teks laporan hasil observasi dan strukturnya. Sekarang kita akan mempelajari materi yang sama, yaitu masih dalam teks laporan hasil observasi, yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apa saja kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi itu? Ayo kita sama-sama perhatikan slide PowerPoint yang ada di depan layar teman-teman. Oke teman-teman semua, kemarin kita sudah mempelajari apa itu pengertian teks laporan hasil observasi dan strukturnya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Teman-teman, kebahasaan di dalam teks laporan hasil observasi itu ada 7 macam. Yang pertama adalah kata benda atau nomina. Yang kedua, kata kerja atau verba. Yang ketiga, frasa. Frasa ini ada 2 teman-teman, ada frasa nomina dan ada frasa verba. Yang keempat, kalimat simpleks. Yang kelima, kalimat kompleks. Keenam, afiksasi. Dan yang ketujuh, kalimat definisi dan deskripsi. Yuk kita lanjut slide selanjutnya, penjelasan dari macam-macam kebahasaan teks laporan hasil observasi. Oke, yang pertama, pengertian atau apa sih yang dimaksud kata benda atau nomina itu. Kita lihat di slide-nya, kata benda disebut juga dengan nomina. Adalah suatu kata baik yang sifatnya abstrak maupun konkret, merujuk pada bentuk dari suatu benda. Sehingga dapat dikatakan bahwa definisi kata benda atau nomina adalah kata-kata yang sifatnya merujuk dari bentuk sebuah benda atau barang. Pada intinya, kata benda atau nomina di sini adalah benda. Benda yang ada di sekitar kita, entah benda apapun itu, kata benda pasti itu dinamakan nomina. Contoh kata benda atau nomina, lemari yang ada di dalam rumah teman-teman itu termasuk kata benda atau nomina. Radio, televisi, buku, pulpen, meja, kursi, piring, gelas, sendok dan lain-lain, itu yang dinamakan kata benda. Selanjutnya, kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba adalah penggolongan kata yang menjelaskan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau penjelasan dinamis lainnya. Kata kerja, intinya kalau kata kerja bisa juga ditambahi afiksasi, juga bisa menjadi kata kerja yang awalnya bukan kata kerja tapi ketika ditambahi afiksasi atau imbuhan menjadi kata kerja. Contoh verba di sini adalah makan, minum, pergi, tidur, lari,
baca, beli, dan lain-lain. Lanjut, frasa. Frasa adalah gabungan atau pengelompokan dari dua kata atau lebih namun tidak bisa membentuk kalimat sempurna oleh sebab itu tidak mempunyai predikat. Oke, frasa itu teman-teman maksudnya adalah suatu gabungan kata terdiri dari dua kata atau lebih. Akan tetapi frasa di sini adalah tidak mempunyai predikat. Jadi tidak tidak bisa menjadi kalimat sempurna karena tidak mempunyai predikat. Contoh, nasi goreng, sedang tidur, sedang makan, banting tulang, tidur siang, dan lain sebagainya. Oke, frasa itu ada dua. Yang pertama frasa nomina. Frasa nomina itu adalah contohnya rumah kayu, sepatu kaca, lemari besi, buku gambar. Itu adalah merupakan frasa nomina. Frasa nomina itu adalah frasa yang mempunyai inti kata benda dalam unsur pembentukan dan juga dapat difungsikan ialah sebagai pengganti dari kata benda. Jadi frasa nomina itu adalah yang mempunyai inti kata benda dalam unsur pembentukannya. Yang selanjutnya adalah frasa verba. Frasa verba itu adalah yang mempunyai inti kata kerja dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan sebagai pengganti kedudukan kata kerja dalam suatu kalimat. Contoh di situ sedang tidur, akan muncul, baru datang, tidak makan. Di situ adalah yang dinamakan frasa verba. Selanjutnya kalimat simpleks. Kalimat simpleks di sini adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu verba utama yang menggambarkan aksi, peristiwa, atau keadaan. Jadi kalimat simpleks di sini adalah terdiri satu kata kerja dan terdiri satu predikat. Ini kalimat simpleks. Hanya ada satu predikat di dalamnya. Contoh, paman itu dokter bedah. Perhatikan, paman yang tulisan berwarna hijau itu dinamakan subjek. Dokter bedah, tulisan yang berwarna merah itu adalah predikatnya. Contoh nomor 2, para koki. Tulisan yang warna hijau itu subjeknya dan predikatnya itu adalah membuat. Roti itu adalah objeknya. Tulisan yang berwarna hitam itu adalah objek. Mereka, kata yang berwarna hijau itu adalah subjek. Berangkat itu adalah predikat. Pagi itu adalah keterangan. Membuat di sini adalah termasuk kata apa? Kata kerja. Karena tadi di atas pengertian dari kalimat simpleks adalah terdiri atas satu verba. Satu verba itu berarti satu kata kerja. Maka di situ adalah membuat itu termasuk kata kerja. Berangkat juga termasuk kata kerja. Dia perhatikan di tulisan yang berwarna kata yang berwarna merah. Selanjutnya kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu terdiri atas lebih dari satu aksi atau peristiwa atau keadaan sehingga mempunyai lebih dari satu verba atau dalam lebih
atau dalam lebih satu struktur. Struktur yang satu dan struktur yang lain biasanya dihubungkan oleh konjungsi. Tetapi sering pula hubungan itu hanya ditunjukkan oleh tanda koma atau titik koma. Bahkan tidak ditunjukkan oleh tanda baca apapun. Jadi di dalam kalimat kompleks ini satu kalimat ada dua predikat kata verba. Satu verba utama lebih dari satu struktur. Contoh, Dinda akan memperoleh hasil yang baik apabila ia berlatih dengan tekun. Di sini teman-teman perhatikan Dinda di sini kata yang berwarna hitam. Dinda di sini termasuk subjek. Predikatnya adalah memperoleh. Perhatikan kata yang berwarna merah. Di situ memperoleh termasuk kata kerja, kata verba. Hasil yang baik di sini adalah objek. Apabila ini adalah konjungsi. Konjungsi di sini pakai apabila. Ya ini adalah subjeknya. Berlatih ini juga predikat. Predikatnya adalah ini ada termasuk kata kerja, kata verba. Dengan tekun inilah keterangan. Jadi di contoh kalimat ini ada dua predikat. Kalau dua predikat maka disebut kalimat kompleks. Dalam satu kalimat ada dua predikat. Berarti ini yang dinamakan kalimat kompleks. Selanjutnya adalah afiksasi. Afiksasi itu adalah proses pembentukan kata dengan pengimbuhan afik atau imbuhan pada bentuk dasar. Pengertian gampangnya adalah afiksasi itu adalah pengimbuhan. Afiksasi itu banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah ada prefiks awalan, yaitu afik yang ditempatkan di depan kata dasar. Contoh men, se, per, pe, dan ter. Ada infik. Infik itu adalah afik atau imbuhan yang ditempatkan di dalam bentuk dasar. Contoh l, er, dan in. Ada juga sufik. Sufik itu adalah imbuhan yang diletakkan di belakang bentuk dasar. Contoh an, kan. Perhatikan contoh di slide di depan layar teman-teman semua. Asal kata dasarnya asal. Karena di sini proses pengimbuhannya ditambahi ber. Jadi berasal. Asal kata dasarnya bantu karena ditambahi imbuhan men jadi membantu dan lain sebagainya, banyak ya. Selanjutnya adalah kalimat definisi dan deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang bersifat memberikan keterangan atau penjelasan atas suatu objek secara umum. Maka dari itu kalimat definisi seringkali memuat kata adalah, ialah, yaitu. Contoh, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menjelaskan secara detail ciri-ciri suatu objek. Contohnya, wayang kulit berbuat dari kulit kerbau yang ditatah, diberi warna sesuai kaidah pulaan wayang pendalangan, dan diberi tangkai dari bahan tanduk kerbu bule. Itu adalah pengertian kalimat definisi dan deskripsi. Selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana sih cara menganalisis subjek teks
kebahasaan teks laporan hasil observasi dalam kalimat. Perhatikan di kotak warna hijau sama warna merah. Di situ ada kata verba dan nomina. Di situ ada frasa verba dan nomina. Perhatikan di warna hijau di bawah kalimat yang warna hijau. Wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perhatikan kata yang berwarna biru, wayang. Wayang, kata berwarna biru ini adalah termasuk kata apa? Kata benda atau nomina. Perhatikan juga kata yang berwarna ungu. Berwarna ungu di sini dimaksud adalah kata verba. Perhatikan lagi kata yang berwarna biru iringan gamelan. Itu termasuk kata nomina. Tari-tarian juga kata benda. Itu adalah cara menganalisis kata verba dan nomina dalam satu kalimat. Selanjutnya perhatikan kotak yang berwarna merah. Di sini contoh menganalisis frasa verba dan nomina. Perhatikan teman-teman, perhatikan yang kata yang berwarna hijau. Wayang tersebut. Wayang tersebut termasuk frasa nomina. Karena apa? Karena wayang ini termasuk kata benda. Wayang tersebut di sini adalah terdiri dari dua kata yang di dalamnya ada kata benda, maka dinamakan frasa benda. Perhatikan kata yang berwarna kuning. Kata yang berwarna kuning ini adalah frasa verba. Kenapa kok frasa verba? Karena dimainkan di sini termasuk kata kerja. Dengan iringan gamelan dan tari-tarian ini termasuk frasa benda. Nah, itulah penjelasan tentang kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Tugas kalian adalah melakukan suatu observasi mengenai objek yang ada di sekitar kalian. Di mana syarat dari teks laporan hasil observasi itu harus disusun secara sistematis. Objek yang diamati harus menarik, objektif, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan menggunakan bahasa yang efektif dan logis. Dan untuk pengumpulannya, nanti kita bahas di grup WA kelas ini. Oke, teman-teman semua, cukup sekian materi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.